Ruben Onsu tak disangka sampai pernah dibuat menangis terseduh-seduh oleh Bertrand. Ruben Onsu tak pernah menyangka dirinya bisa dibuat menangis terseduh-seduh oleh anaknya, yaitu Bertrand Peto putra Onsu. Sosok yang akrab disapa Onyo ini memang sudah menjadi bagian penting dalam keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda. Sejak diangkat menjadi anak, Bertrand Peto atau Onyo tak hanya dianggap sebagai anggota keluarga biasa, tetapi sudah seperti darah daging sendiri bagi Ruben Onsu dan Sarwenda. Hubungan ayah anak ini terjalin sangat erat dan penuh kasih sayang. Namun, ada satu momen yang membuat hati Ruben hancur dan tak kuasa menahan tangis. Beberapa waktu lalu, Onyo memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Nusa Tenggara Timur. Keputusan ini tentu mengejutkan bagi Ruben Onsu karena Bertrand sudah cukup lama tinggal bersama mereka di Jakarta dan jarang pulang ke kampungnya. Di saat yang sama, kondisi kesehatan Ruben tiba-tiba menurun saat sedang berada di Majalengka untuk urusan pekerjaan. Ruben jatuh sakit dan harus dilarikan ke UGD di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Ruben mengaku sangat terpukul dengan kepergian Bertrand yang tiba-tiba. Kepergian Bertrand ini ternyata terkait dengan kabar duka dari kampung halamannya. Buyut Bertrand Peto meninggal dunia dan sang ayah kandung memintanya untuk segera pulang. Sarwenda sebagai ibu angkat Bertrand pun bercerita bahwa ia tak kuasa menahan tangis saat mengetahui Onyo harus pulang. Onyo pulang karena ingin melayat buyutnya, itu permintaan dari ayah kandungnya. Akhirnya aku mengiyakan setelah sekian lama dia nggak pulang, kata Sarwenda. Bagi Sarwenda dan kedua putrinya Thalia serta Tania, kepergian Bertrand membuat mereka sangat kehilangan. Sarwenda mengatakan, ya karena dia memang nggak pernah pulang selama di Jakarta, tiap hari diurusin, tiba-tiba nggak ada, yang ngerasa hilang, kata Sarwenda. Kepergian Bertrand Peto juga menimbulkan spekulasi di media sosial, di mana banyak netizen menduga hubungan antara Bertrand dan Sarwenda terlalu dekat. Isu tersebut membuat Bertrand tertekan. Menurut Sarwenda, Bertrand bahkan sempat memintanya untuk tidak membelikan tiket pulang ke Jakarta. Bertrand ingin tinggal lebih lama di NTT untuk menenangkan diri dari segala gosip yang beredar. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Bertrand menjelaskan bahwa ia merasa lelah dengan pemberitaan negatif yang beredar di Jakarta. Aku disuruh pulang sama bapak karena omaku selama ini sakit dan dapat kabar dari bapak kalau omah udah nggak ada, katanya. Aku juga capek dengan pemberitaan yang ada di Jakarta, lelah banget dengan pemberitaan itu. Jadi aku izin pulang dulu ya. Selama di kampung halamannya, Bertrand Peto tampak menikmati waktu yang ia habiskan bersama keluarga dan teman-teman lamanya. Ia terlihat bermain sepak bola, mengurus ternak, dan mengunjungi tempat wisata di sekitar kampungnya. Aktivitas ini terlihat dari berbagai unggahan di akun media sosialnya. Meskipun begitu, keluarga yang ditinggalkan di Jakarta masih berharap Bertrand segera kembali. Dua adiknya, Thalia dan Tania, bahkan tak kuasa menahan tangis ketika berbicara dengan Bertrand lewat video call. Mereka merindukan kehadiran sang kakak yang selama ini selalu ada di samping mereka. Keputusan ini menunjukkan bahwa meski masih muda, Bertrand Peto telah tumbuh menjadi Keputusan ini pun menunjukkan bahwa meski masih muda, Bertrand Peto telah tumbuh menjadi sosok yang matang dan mampu membuat keputusan penting dalam hidupnya. Sampai saat ini, belum ada kabar pasti kapan Bertrand akan kembali ke Jakarta. Sarwenda mengungkapkan bahwa mereka masih menunggu kapan Onyonya siap pulang. Ruben pun mengaku siap menunggu kepulangan anak angkat kesayangannya itu. Meski begitu, ia tetap mendukung segala keputusan yang diambil Bertrand. Aku selalu percaya Onyo akan pulang ketika waktunya tepat. Dia sudah cukup dewasa untuk tahu kapan saat yang baik untuk kembali, ungkap Ruben. Momen perpisahan sementara ini memang penuh emosi, namun menunjukkan betapa kuatnya hubungan yang terjalin antara Ruben Onsu, Sarwenda, dan Bertrand. Meskipun jaraknya memisahkan mereka, cinta dan kasih sayang yang terjalin tetap tak